akan ada masanya, masanya akan ada, di mana ada masanya, masanya akan ada. Jadi intinya dari status hari ini ketua-ketuaku sekalian, tunggu ada masanya, nanti juga ada masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sama bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, itu tadi kata-kata pembuka cukup keren dari Bapak yang satu itu. Baik, di video kali ini saya ingin membagikan video momen di mana Ngabalin dibungkam oleh Presiden akal sehat kita, yakni Rocky Gerung. Karena kita tahu memang pertemuan mereka dalam satu forum diskusi ataupun forum debat, itu saya menganggapnya sebagai El Clasico. Karena sangat seru ketika mereka berdua ini ketemu dalam satu forum. Ya, kita tahu Ngabalin itu ya kita kenal nyerocos, yang kadang logikanya dibantah atau dipatahkan oleh Rocky Gerung, dan sehingga membuat para penonton itu tertawa karena kita menganggapnya itu sesuatu yang lucu dari respon dari Mr. Ngabalin. Dan kemudian saya juga membagikan beberapa video terkait dengan Papa dengan lapor Mas Opres yang belakangan ini tadi viral gitu. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Urusan politik identitas sudah selesai. Urusan politik aliran sudah selesai. Sudah selesai. Republik ini tidak boleh lagi ada dominasi-dominasi yang begitu. Bung Rocky, kalau melihat logika tadi, oke tadi logika tagar makar, kemudian logika yang kemudian dibangun adalah tadi berbeda antara izin, niat yang diungkapkan dengan gerakan yang Udah, Bung Rocky pasti dukung pernyataan saya karena itu fakta. Gini ya, itu gitu loh. ini kan tahun politik, orang mensiasati segala cara. Itu sah nggak dalam siasat? Secara fatsun, secara etik, secara tadi? Saya nggak tahu itu. Ya. Saya amati itu sebagai siasat. Oke. Kalau saya mau kasih penilaian, saya mesti ada di situ supaya saya bisa tahu tuh apa betul. Kesian Bung Rocky, tidak boleh menilai sesuatu yang tidak adil. Udahlah. Nanti saya dianggap gini nih gampangnya. Oke. Lepas dari itu semua, akhirnya gerakan itu dilarang. Jadi logikanya dilarang mengganti presiden itu. Oke. Di dalam masyarakat tuh timbul pikiran itu, dilarang mengganti presiden. Kenapa itu yang timbul? Karena tidak ada keterangan mengapa harus dilarang tuh. Oke. Kan itu soalnya kan. Soal tadi ya itu bentrok. Ya publik menganggap ya bentrok itu hal yang biasa, diatasi, bukan disingkirkan pihak yang lain itu. Jadi itu duduk perkaranya. Yang menurut Anda paling salah dari logika dan aksi negara ini, yang pertama karena memang logikanya yang salah yang dibangun, atau memang persoalan kebebasan, pelanggaran kebebasan sebenarnya. Karena demokrasi itu poin paling dasar dari demokrasi adalah pergantian kekuasaan. Itu dalilnya tuh. Bukan perlanjutan kekuasaan. Ya itu. Supaya ada sirkulasi elit. Demi itu kita bikin demokrasi. Kalau nggak ada pergantian kekuasaan itu namanya totalitarianisme. Jadi dari segi simbol mengganti presiden itu memang sah. Dari asal usul demokrasi itu. Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Pemilu untuk mengganti kekuasaan. Melalui ya pilih aja siapa yang suka itu kan. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan, value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya itu hubungannya tuh. Relasi klasiknya memang begitu. Penjelasan Bung Rocky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Asik menjelaskan si Mr. Ngabalin. itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Tetapi turunnya itu ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di depan publik. Namanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Oke. Itulah yang diatur dari pasal 6, pasal 15 tentang setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6, maka polisi diperintahkan oleh undang-undang memberikan kewenangan membubarkan. Kalau apa? Keamanannya terganggu, tidak menghormati hak-hak orang lain, adanya benturan dan lain-lain. Itulah yang menurut saya, Bung, ini adalah tanggung jawab kita memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia. Karena saya terangkan komplikasinya tuh. Undang-undang itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Itu poinnya tuh. Karena itu aturannya dimaksudkan untuk melindungi hak mengucapkan pendapat itu. Bukan istilah apa tadi?
undang-undang di bawahnya itu Turunan, justru membatalkan hak itu. Jadi nggak begitu cara membaca undang-undang. Oke. Justru dimaksudkan keterangan detail itu dimaksudkan untuk memelihara hak Oke. mengucapkan pendapat. Oke. Jadi kalau dengan undang-undang itu haknya justru dibatalkan, diusir malahan, itu artinya penjelasan ini tidak fit and proper Oke. dengan dasarnya. Baik. Kenapa begitu? Karena cara berpikir kebebasan itu begini. Saya hanya minta izin terhadap sesuatu yang dilarang. Itu dalilnya. Sekarang pertanyaannya, menyatakan pendapat dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Karena itu saya nggak perlu minta izin. Kalau turunan-turunannya, tadi Justru- mengakibatkan orang-orang atau mengenai turunan dampak-dampak itu seperti itu dijelaskan. dimaksudkan untuk melindungi yang di atas, Oke. supaya kalimat saya tidak dipotong orang, supaya ekspresi saya terjaga, tidak dipersekusi oleh orang. Justru Jadi ini yang mesti kebebasan. diamankan siapa? Ya orang ini, supaya kebebasan saya tetap tersalur. Oke. Jadi jangan dibalik bahwa ini membatalkan Baik. paradigmanya. Nah ini nih mirip siapa nih? Bang Betumpik lah gitu. Aku heran tengok dia nih. Setiap hari lewat di beranda aku. Cuma nampaknya ada mirip sama orang nih. Siapa ya? Ya siapa ya? Coba ngeliat komen penonton. Mirip siapa dia nih? Lapor Mas Wapres. Lapor ke Mas Wapres langsung PM aja. Kira 19 juta lapangan pekerjaannya akan dibangun kapan? Kalau bisa jangan seperti presiden sebelumnya yang menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan tapi buktinya nggak ada. Terima kasih. Polisi kan Roy Suryo karena disebut Gibran pemilik akun Fufafa gerakan bawah tanah Jokowi, Gibran lambang negara, gerakan bawah tanah, cacing lu. Aduh, polisi kan Roy Suryo sebut Gibran pemilik akun Fufafa. Hey, yang harus melaporkan itu Gibrannya, bukan kalian. Seperti kata Haikal Hasan, yang punya legitimate untuk melaporkan Fufafa itu Pak Prabowo. Nah sekarang sama. Dan gue pengen nanya nih, lambang negara itu pelajarin dulu ya para projo-projo. Pelajarin dulu lambang negara itu apa, bendera, bahasa, bahkan lambang Garuda ya. Kecuali lu ikhlas tuh lambang Garuda lu diganti nih sama wajah ini nih yang fotonya dipasang di kantor PSI. Itu kalau lu sudi, Agak lain. gua sudi ya, lambang negara gua diganti yang muka yang kayak begini nih, gak sudi. Belajar dulu dah banyak-banyak ya, biar tolol nggak kelihatan lagi ya nih. Kader partainya aja udah bilang nih, kader partai punya adiknya aja udah bilang kalau Gibran Fufafa emang apa, cara nggak langsung mengakui kan. Aduh gila goblok. Agak lain juga itu. Guys yang selalu bilang Anies Standar fans Fufafa. selalu bilang Anies lebih bayar atau apapun itu ya. Gue pengen tanya deh sama kalian, kenapa ketika Anies diisukan korupsi, kalian selalu ngomong Anies korupsi lebih bayar dan lain-lain, padahal itu masih hoax ya, itu masih belum pasti. Lah giliran Fufafa yang saya sama-sama isu ya gitu ya, tapi kalian udah bilang itu bukan punya Gibran, padahal jelas banget banyak bukti mengarah ke sana gitu loh. Maksud gua tuh lu standar ganda gitu loh. Giliran Anies yang sama-sama isu sama Fufafa itu isu juga, sama-sama isu, lu udah bilang sama Anies ini Anies korupsi, tapi giliran Fufafa itu diisukan punya Gibran, itu bukan punya Gibran. Lah piye toh? Entahlah bang. Oke bosku, bagaimana menurut tanggapan kalian pada video kali ini? Momen ngabalin dibungkam oleh Rocky Gerung, dan terutama tuh kata si Bade itu tadi anak kecil itu mirip siapa ya? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.